Belum sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam grup studi bareng kita di malam hari ini. Alhamdulillah yang akan diisi oleh narasumber kita Bapak Heri Nur Cahyo. Namun sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita awali dengan info kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Murdoko. Kepada Bapak Bambang Murdoko dipersilahkan. Mohon Pak Bambang dibuka dulu. Tadi saya mute all. Dibuka dulu nggih suaranya. Iya, Pak. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di dalam setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di dalam setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang bersinar di dalam semuanya. Semoga siapa yang merasa satu denganmu akan satu dengan semuanya yang ada. Om Shanti, Shanti, Shanti. Selesai. Terima kasih Pak Bambang Murdoko. Baiklah Bapak Ibu peserta dari studi kita bareng malam hari ini. Ada baiknya saya bacakan kurikulum vitae dari Bapak Henry Nur Cahyo. Beliau dilahirkan di Lamongan tanggal 22 Januari tahun 59. Wah, berarti setelah ini akan ulang tahun ya beliau ya. Bapak Heri Nur Cahyo ini berkesenian sejak tahun 1977, aktivis LSM Kebudayaan dan Lingkungan mulai tahun 79, sekaligus beliau ini menulis di berbagai media massa, dan tahun itu pula tahun 79 mendirikan beberapa penerbit media massa dan menjadi juara karya tulis sebanyak 10 kali. Luar biasa buat Bapak Henry Nur Cahyo. Karya tulis beliau ini sudah mencapai 56 buku, baik yang ditulis secara solo maupun antologi. Aktivitas terakhir beliau di Asosiasi Tradisi Lisan yang nanti mungkin Bapak Nur Cahyo bisa menjelaskan kepada kita semuanya apakah Asosiasi Tradisi Lisan itu. Kemudian sebagai inisiator Pusat Konservasi Budaya Panji, Ketua Komunitas Seni Budaya Brangwetan. Nah, Brangwetan ini meliputi apa saja Bapak Henry Nur Cahyo nanti beliau akan memaparkan, selain nanti membahas tentang Panji yang akan dibahas pada malam hari ini. Beliau menjadi Ketua Komunitas Seni Budaya Brangwetan sekaligus pengelola tradisi lisan. Penghargaan yang diperoleh dari beliau adalah dari Gubernur Jawa Timur sebagai penggerak kesenian di bidang penulisan. Luar biasa Bapak Henry Nur Cahyo. Baiklah, langsung saja kita panggil beliau. Nah, Bapak Henry Nur Cahyo.
Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sudah bisa dimulai, Bu? Alhamdulillah, monggo Bapak. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan selamat ya dan komunitas ini. Tadi ada yang tanya, ini komunitas apa? Atau saya bilang gitu, saya juga nggak tahu. Saya bilang pokoknya komunitas ini rajin mengadakan pertemuan seminggu 2 kali gitu. Betul. Dan saya tahu pertama kali itu ketika narasumbernya adalah teman saya, Mas Abdul Halim, ketika bicara soal Baduy. Dia sengaja share ke saya karena kebetulan saya juga punya concern ke masalah Baduy dan sedang menyusun buku, nggak selesai tentang Baduy. Nah, saya memang sengaja mengusulkan untuk bicara soal Panji karena Panji ini adalah sesuatu yang sebetulnya sudah kita kenal, tetapi kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sudah kenal. Nah, makanya ketika kalau ada orang tanya Panji itu apa, saya balik, sebetulnya Anda tahu, cuma nggak sadar kalau tahu. Gitu. Nah, sebelum saya masuk ke situ, tadi menjawab pertanyaan dari Bu Umi ya. Saya singkat aja. Jadi pada dasarnya saya ini seorang penulis. Dulu pernah jadi wartawan 20 tahun lebih. Kemudian saya memutuskan diri menjadi penulis buku. Ada 2 motivasi saya nulis buku. Yang pertama untuk cara Jawane untuk cari jeneng. Cari jeneng itu ya supaya kita dikenal orang. Yang kedua cari jenang. Cari jenang itu ya cari penghasilan. Seperti di sini ada di forum ini ada namanya Pak Eka Budianta ini. Pak Eka Budianta kan juga soal sastrawan hebat ya. Tapi beliau juga seorang penulis biografi yang itu untuk cari jenang gitu ya. Saya juga begitu. Tahun 2022 ini saya sudah menulis, kebetulan sedang ada rezeki menulis 3 buku biografi semacam itu. Nah, soal asosiasi tradisi lisan itu komunitas nasional di seluruh Indonesia. Juga ada beberapa cabangnya di luar negeri, ada di Malaysia, ada di Belanda, ada di Jerman, segala macam. Itu organisasi nasional. Saya kebetulan pegang wilayah Jawa Timur. Saya adalah wakil ketua. Tradisi lisan ini sebetulnya lebih banyak merupakan alumni dari mahasiswa kajian tradisi lisan S2 dan S3 dari berbagai perguruan tinggi. Cuma saya yang bukan S2 S3, saya STLR ya. Ngomong tradisi lisan itu bisa ngomong bahasa, bisa ngomong arsitektur, bisa ngomong kuliner, bisa ngomong macam-macam. Artinya tradisi lisan itu adalah sesuatu yang memori kolektif sebuah masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun melalui penuturan. Nah, kira-kira gitu terjemahannya. Ya. Itu. Kemudian soal Panji itu saya mulai terjun serius tahun 2008. Ya. Pada waktu itu saya masih beranggapan Panji itu dongeng, tetapi sejak tahun 2008 itu saya merasa, ternyata Panji luar biasa ya. Nah, maka kemudian karena background saya wartawan, akhirnya saya menulis buku dan sebagainya, bikin acara macam-macam, mendirikan poster konservasi budaya Panji dan sebagainya. Ya, nanti kita diskusi tentang Panji itu apa. Saya akan share dulu materi saya. Saya belum dijadikan belum dijadikan host ya, co-host ya. Tolong dong jadikan co-host ini. Oke, sudah. Bapak, ya, sudah. Nah, ini. Nah, jadi materi ini memang materi dasar. Jadi mungkin orang-orang seperti Pak Eka Budianta ini sangat paham lah. Saya nggak perlu menjelaskan. Ini materi dasar tentang budaya Panji. Saya sengaja memilih ini karena ini kan baru pertama kali saya bicara di forum ini gitu ya. Jadi saya bicara secara dasar tentang Panji itu apa, budaya Panji itu apa gitu ya. Kalau ada orang bertanya Panji itu apa, saya langsung bertanya ini. Pernah dengar dongeng Andi-Andi Lumut? Jawabnya pasti pernah. Tetapi orang seringkali tidak menyadari bahwa Andi-Andi Lumut itu adalah salah satu contoh cerita Panji dalam bentuk dongeng. Nah, ketika saya katakan begitu, iya ya kalau itu ya saya ngerti gitu ya. Jadi ketika saya sebut Andi-Andi Lumut sebagai contoh yang sangat terkenal sebagai sebuah dongeng, maka orang akan paham itu Panji. Nah, persoalannya
apakah hanya ini yang disebut cerita Panji? Ya. Nah, kata Panji itu sendiri bisa menyebut nama orang. Ya, ini kebetulan ada artis dulu pernah ada sinetron namanya Manusia Milenium. Ya, ini namanya Panji Manusia Milenium. Nah, seringkali orang bertanya, oh Panji Panji Penakluk. Ya, toh. Kemudian ada juga Panji Pragiwaksono. Nah, ini seorang komedian. Jadi kata Panji itu sendiri itu bisa menjadi nama orang seperti Panji Pragiwaksono ini, bisa juga menjadi nama julukan. Ya, saya nggak tahu sih Panji Penakluk itu nama aslinya siapa, tapi karena dia sering menangkap binatang liar, binatang buas, maka dijuluki Panji Sang Penakluk. Begitu pula Panji Manusia Milenium. Ya, ini juga julukan Panji Tengkorak. Ya, generasi kolonial pasti tahu lah ini komik zaman dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu ini Panji Tengkorak ya. Nah, atau Panji Koming. Ya, ini di Kompas Minggu. Sekarang sudah nggak ada karena orangnya sudah meninggal, Bikun ini. Koming itu punya dua makna. Yang pertama adalah Kompas Minggu, karena terbitnya tiap hari Minggu. Atau koming dalam bahasa Jawa itu dari kata golong koming, ya, menggelundung gitu ya. Ini menarik. Dia menggunakan judul Panji Koming itu mendeskripsikan dirinya sebagai rakyat kecil yang golong koming. Itu filosofinya yang Panji Koming di kartun di Kompas Minggu. Yang berikutnya Panji juga bisa menjadi nama gelar. Nah, R.P. Suroso ini pernah hidup 1893 sampai 1981. Dia pernah jadi Menteri PU zaman Orde Lama. Dia sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Kalau di Malang itu ada jalan menuju Terminal Arjosari, namanya Jalan R.P. Suroso. Nah, RP itu adalah Raden Panji Suroso. Ya, jadi Panji dalam hal ini menjadi nama gelar. Begitu pula orang ini. Ini Gubernur Jawa Timur yang sangat terkenal, Gubernur pertama pada masa Orde Baru. Ya, itu tahun 60 saya lupa 67 sampai berapa itu, dia lama. Saking terkenalnya sampai orang-orang Jawa Timur, terutama orang Madura, karena dia orang Madura dari Pamekasan. Orang Madura itu kalau ditanya, siapa Gubernur Jawa Timur? Oh, gubernurnya Pak Nur. Nah, yang sekarang ini, oh sekarang kan penggantinya. Jadi saking populernya orang ini, sangat legendaris ya. Nah, Muhammad Nur juga punya gelar Raden Panji. Ya, jadi di Madura itu ada gelar bangsawan namanya Raden Panji ini ya. Tahun 67 sampai tahun 76 dia jadi gubernur. Kemudian juga Panji bisa berarti umbul-umbul atau pataka atau bendera. Ya. Dalam bahasa Jawa kuno, Panji itu sendiri adalah Panji, bisa namakan Panji, umbul-umbul atau bendera. Ya. Jadi Panji sebagai nama orang, sebagai julukan, sebagai gelar, sebagai umbul-umbul, juga sebagai nama tempat. Ya, saya baru bicara soal etimologi ya. Di Sidoarjo ada namanya Desa Banjar Panji, Siwalan Panji. Di Bali ada Desa Panji Anom, Panji Bangah. Di Situbondo ada Desa Panji Kidul, Panji Lor, ada Kecamatan Panji. Ya, makanya ada pabrik gula Panji itu ya. Juga di Kelantan, Malaysia itu ada Desa Panji. Jadi Panji sebagai sebuah kata itu bisa juga menjadi nama tempat. Bahkan di Surabaya, di Malang, dan di Blitar, itu ada daerah namanya Kepanjen. Ya, Kepanjen itu dari kata kapanjian. Ya, maka disebut Kepanjen. Ya. Jadi diduga desa itu dinamakan Kepanjen karena di sana pernah ada seorang Raden Panji yang tinggal di sana atau menjadi sebuah kompleks tinggalnya para Panji, para bangsawan. Sebagaimana Kauman, tempat tinggalnya orang-orang santri, atau Pecinan, tempat tinggalnya orang-orang keturunan Cina. Ya, itu dari kata Panji itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk sebetulnya cerita Panji itu apa? Ya, definisi secara umum, ya, cerita Panji itu adalah tradisi lisan mengenai percintaan Raden Panji Asmorobangun atau Inu Kertapati atau nama lainnya Panji Kudawaning Pati, namanya banyak sekali sebetulnya ini ya. Dia adalah putra mahkota Kerajaan Jenggala
yang dijodohkan dengan Dewi Sekartaji atau Galuh Candragilana. Dia juga disebut Panji Semirang dan sebagainya. Julukannya juga banyak. Dari kerajaan Panjalu atau Kadiri. Ya. Nah, tetapi kisah percintaan mereka itu tidak berjalan mulus. Ada petualangan, ada penyamaran, ada peperangan, ada kematian dan sebagainya sampai akhirnya Panji dan Sekartaji bertemu dan menikah. Ya. Jadi ciri khas cerita Panji itu selalu berakhir dengan pernikahan. Ya, kenapa begitu? Nanti kita bahas kalau ada yang tertarik untuk menanyakan soal itu. Tetapi meskipun sudah menikah, sudah menyatu, persoalan tidak pernah berhenti sampai di situ. Sehingga makin banyak melahirkan cerita-cerita Panji versi baru lagi. Saya pernah mengumpulkan cerita Panji itu ada ratusan. Saya kumpulkan ada 100. Itu kalau dikumpulkan banyak sekali bisa ratusan, mungkin bisa ribuan. Ya, jadi cerita Panji berbeda dengan Mahabharata, Ramayana yang satu versi, cerita Panji versinya banyak sekali. Cirinya apa? Disebut cerita Panji kalau memiliki pola-pola yaitu pertama, tokohnya kekesatriaan. Kedua, memiliki pola integrasi, desintegrasi, dan reintegrasi. Atau ketemu, pisah, ketemu lagi, pisah lagi, ketemu lagi, pisah lagi, dan situ berulang-ulang. Makanya seorang ahli Panji namanya Research itu menyebut Panji itu, cerita Panji seperti rembulan dan matahari. Ya, matahari terbit, rembulan tenggelam, rembulan terbit, matahari tenggelam, terus-menerus begitu. Tidak pernah ketemu. Hide and seek. Ya. Seperti bermusuhan, tetapi bersatu. Ya, jadi seperti Romeo Juliet, ada upaya penyatuan dua belah pihak. Ya. Kalau Romeo Juliet berakhirnya tragis kan. Ya. Sang Kuryang tragis. Jayaprana Layonsari tragis. Bangsa Cara juga tragis. Tapi Panji happy ending. Jadi ciri khas cerita Panji yang utama adalah penyatuan dua belah pihak. Yang dalam hal ini dilambangkan dengan kerajaan Janggala dan Panjalu. Karena dalam sejarah Jenggala Panjalu itu berasal dari satu kerajaan yang sama. Rajanya adalah Erlangga. Ketika Erlangga hendak turun tahta, maka kerajaan dibagi dua, menjadi Janggala dan Panjalu. Setelah dari itu mereka berperang terus sampai akhirnya rakyat itu rindu. Kapan dua kerajaan ini bisa bersatu? Wong rajanya bersaudara kok perang terus. Maka lahirlah cerita Panji. Nah, ini adalah contoh-contoh lain dari cerita Panji dalam bentuk dongeng. Ya, tadi saya sebut Ande-Ande Lumut. Ada yang namanya Panji Laras ya, atau Cindi Laras. Ada Keong Mas, ada Entit. Nah, Entit, lagu Entit itu sangat populer ketika dinyanyikan oleh Waljina ya. Ini juga variasi cerita Panji dalam bentuk dongeng. Ada juga Timun Mas. Nah, cuma kalau kita nyebut Timun Mas, orang sering kali salah paham. Saya pernah melakukan penelitian dan sudah jadi buku tersendiri tentang Timun Mas ini, bahwa Timun Mas yang kita kenal sekarang itu sebetulnya bukan Panji. Itu adalah dongeng dari Jawa Tengah. Kalau Timun Mas versi Panji, itu tidak ada lautan lumpur. Timun Mas dalam cerita Panji adalah seorang gadis yang merupakan penyamaran dari Dewi Sekartaji. Dalam versi Panji, maka maka raksasa yang mengejar Timun Mas itu dikalahkan oleh pemuda petani yang tidak lain adalah Raden Panji Asmorobangun yang juga menyamar. Penelitian saya menemukan ada 4 versi Timun Mas. Tapi orang nggak kenalnya cuma satu itu aja. Ketika saya bikin webinar soal ini, ada Bu Murti Bunanta dari Jakarta, itu seorang ahli sastra anak, menyebut, loh, di tempat saya ada 19 versi Timun Mas. Luar biasa kan? Makanya saya kepingin sekali datang ke rumahnya Bu Murti untuk melihat buku-buku tentang Timun Mas itu. Selama COVID kemarin tidak bisa, setelah COVID saya selalu tidak pernah ketemu karena waktunya tidak cocok. Nah, ini adalah buku saya yang terakhir, yaitu saya mengumpulkan ada 101 cerita Panji. Saya pernah diprotes oleh wali kota Kediri ketika
dia tahu bahwa saya adalah penggerak Panji, dia bilang, anu Pak Henry, kenapa orang-orang kalau ngomong Panji selalu ande-ande lumut, selalu Panji laras, kok yang dipentaskan itu-itu saja? Saya bilang, Pak, mereka itu begadangnya kurang malam, kopinya kurang pahit, atau mainnya kurang jauh. Dia bilang gitu. Panji itu ada ratusan, Pak. Maka Pak Abu itu saya kirimi buku saya ini. Jadi buku saya ini yang 101 cerita Panji itu mengumpulkan berbagai versi cerita Panji dari berbagai daerah. Dari Cirebon, dari Jawa Timur, dari Bali, dari Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Malaysia, Kamboja, Thailand. Saya kumpulkan di buku ini. Bahkan merupakan transkrip dari lakon seni pertunjukan yang membawakan cerita Panji. Ada wayang topeng, ada wayang tenggul, ada wayang gedok, ada wayang krocil. Itu saya rangkum di sini. Dan masih belum semua karena saya terus terang belum banyak turun ke lapangan. Saya masih akan melanjutkan buku ini. Saya yakin ada lebih dari 100. Saya ambil satu-satu ya sekedar supaya angka cantik aja lah. Itu ya. Nah, ini adalah bentuk Panji yang lain di Bali. Orang Bali menyebut Panji itu malat. Ya. Panji divisualkan dalam seni batik. Ya, yang sebelah kiri adalah di batik dari Cirebon, sedangkan yang besar adalah batik dari Bali. Ini adalah judulnya adalah Perayaan di Gegelang, Tarian Canting, koleksi dari Tropen Museum. Ya. Jadi Panji itu juga ada di batik. Di Tuban ada beberapa batik dengan motif Panji. Saya pernah wawancara dengan Bu Nur Hasanah atau siapa saya lupa, saya bilang, kenapa kok namanya Panji? Ya Pak, karena batik ini sakral. Batik Panji ini hanya dikenakan oleh para bangsawan. Bahkan ada batik motif Panji itu yang dipercaya sanggup menyembuhkan penyakit. Oh, luar biasa kan itu ya. Panjang ceritanya ini kalau ngomong soal batik. Nah, cerita Panji itu pada mulanya berupa kitung, ya, berupa sastra lisan, berupa dongeng. Kemudian dituliskan dalam kertas lontar seperti ini ya, di lontar ini. Kemudian disalin dalam bentuk kertas daluang namanya. Daluang itu kertas yang terbuat dari kulit pohon yang namanya kulit daluang, pohon daluang. Ya, makanya dalam bahasa Jawa itu kertas itu juga disebut deluang. Ya. Ketika saya masih kecil itu ada permainan jeplok paku, deluang kertas. Ya. Yen kancaku saya kita lepas. Jadi deluang itu kertas. Nah, di Jakarta di di Perpustakaan Nasional itu tersimpan 76 naskah kuno yang setengahnya rusak. Hanya 76. Padahal di Belanda ada sekitar 200. Di Thailand ada 300. Dan di Inggris mungkin lebih dari 200 atau 300. Pak Eka tahu lah tentang itu. Jadi ternyata lebih banyak naskah cerita Panji yang disimpan di luar negeri daripada di tempat kita. Ini yang di perpustakaan ya, belum ada pendataan yang ada di keraton-keraton yang disimpan oleh keluarga raja, karena belum ada pendataan pernah ke sana. Nah, karena itu kemudian cerita Panji mendapatkan pengakuan dari UNESCO, ini tahun 2017, sebagai Memory of the World, ya, MOW. Pengakuan ini sama dengan Ila Galigo, sama dengan Negara Kertagama, sama dengan Babat Diponegoro, sama dengan arsip-arsip VOC, sama dengan arsip-arsip restorasi Borobudur, sama dengan arsip-arsip tsunami. Ya. Bedanya kalau naskah-naskah yang lain itu mengacu pada satu buku, tetapi Panji mengacu pada banyak buku, yang dalam hal ini diajukan oleh Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Belanda, dan Inggris. Thailand nggak ikut ya, dari Kamboja dan Inggris. Kenapa Thailand nggak ikut itu persoalan teknis ya. Nanti yang tahu Pak Wardiman itu, karena Pak Wardiman Joyonegoro yang pernah maju ke sana. Nah ini yang saya bilang tadi ya, jadi ada arsip VOC, Ila Galigo, Konferensi Asia Afrika, dan sebagainya. Nah, selain di batik, cerita Panji juga menjadi lakon dalam seni pertunjukan. Nah, ini adalah wayang beber Pacitan.
Wayang beber itu adalah wayang yang berupa lukisan, kemudian diceritakan oleh dalangnya. Nah, si dalang ini ada di belakang dari wayang ini. Wayang beber asli yang peninggalan Mojopahit itu sekarang hanya ada 2. Yang satu di Pacitan, yang satu di Wonosari Gunung Kidul. Kalau yang di Pacitan dalangnya di belakang, kalau di Wonosari dalangnya dari depan. Tapi benda aslinya ini sudah jadi pusaka, tidak pernah dibuka karena sudah rapuh gitu ya. Dan ada satu lagi di Leiden, itu yang asli. Ya, ini wayang beber Pacitan. Sekarang yang berkembang itu wayang beber dalam bentuk tiruan, ya, gambar baru, cerita baru. Itu banyak berkembang di Mojokerto. Ini adalah seni pertunjukan lain yang juga membawakan cerita Panji, namanya wayang krucil. Di beberapa tempat ada yang menyebut wayang klitik, ada yang menyebut wayang songsong, itu di Lamongan, ada yang menyebut wayang timplong, itu di Nganjuk, ya, beda-beda macam-macam. Tetapi tidak semuanya wayang ini memang menceritakan Panji. Waktu di Malang, wayang krucil yang saya foto di Malang, itu dalangnya memang hanya khusus Panji. Cuma ketika kemudian dalangnya ganti, sekarang jadi cerita-cerita Islam. Nggak tahu lagi Panjinya hilang. Sementara yang di Lamongan itu memang asli Panji, asli Islam. Makanya namanya wayang songsong. Mereka memaknai songsong itu payung. Itu digunakan sebagai sarana dakwah. Artinya kalau kamu masuk Islam, maka hidupmu akan terlindungi, akan dipayungi. Nah, makanya disebut wayang songsong. Ini wayang topeng Malangan. Ya, wayang topeng itu seperti wayang wong, tetapi menggunakan topeng. Ya, wayang topeng sebetulnya ada di beberapa daerah, ada di Situbondo, ada di Madura, ya, ada di Klaten, ya, ada di Jawa Barat juga ada. Tetapi wayang topeng Malangan ini hanya membawakan cerita Panji saja. Ini yang menarik. Karena itu wayang topeng Malangan ini pernah saya usulkan menjadi warisan budaya tak benda dan berhasil. Menariknya wayang topeng Malangan ini juga menciptakan lakon-lakon carangan baru. Makanya kemudian lakonnya menjadi banyak karena mereka rajin membuat lakon-lakon baru ini. Ini di Pacitan, di Wonogiri juga ada. Kedai Ogleng ini adalah fragmen dari cerita Panji juga. Ya, ceritanya tentang Panji yang menyamar jadi kera, kemudian Sekar tadi juga menyamar, pada akhirnya ketemu. Ini ada banyak versi, ada menyebut Dewi Limaran dan sebagainya. Ini topeng Cirebon. Ini juga cerita Panji. Nah, cuma bedanya kalau yang di Cirebon itu Panji itu bukan Panji Asmoro Bangun. Panji di Cirebon itu cerita yang menggambarkan siklus hidup. Panji digambarkan sebagai sosok topeng putih, itu adalah sosok manusia yang masih bayi, yang masih suci, masih belum punya kesalahan dan sebagainya. Jadi ada beberapa tingkatan sampai akhirnya kemudian menjadi rumyang, menjadi samba, dan menjadi angkara dan sebagainya. Ya. Ini di Bali. Di Bali itu Panji sangat populer. Salah satunya ada dalam cerita Gambuh. Ya. Jadi kalau kita tidak kenal cerita Panji, kalau orang Bali sangat terkenal. Saya pernah dapat cerita dari Profesor Wayan Dibya. Beliau itu adalah putra dari seorang dalang wayang arje. Ya, wayang arje itu wayang yang membawakan cerita Panji. Ya. Karena orang Bali itu sudah familiar dengan cerita Panji, maka penonton sudah bisa menebak. Kalau paling ini, habis ini, habis ini kan gini. Tapi yang namanya dalang kan tidak pernah kehilangan akal. Maka meskipun penonton tahu endingnya, tetapi dalang membuat jalan cerita berliku-liku sehingga penonton tetap tertarik. Itu pernah sampai dikumpulkan sampai ada 300 versi. Meskipun tidak semuanya Panji murni. Yang pernah diteliti oleh Profesor Wayan Dibya. Ini di Thailand. Ya. Mereka menyebutnya Inau dan Bosaba. Inau itu dari kata Inu, ya, Inu Kertapati. Bosaba itu dari kata Puspa. Puspa itu kan bunga, sekar. Sekar itu sekar taji. Jadi mereka menyebutnya kisah Inau dan Bosaba. Ya. Nah, sekarang saya menginjak ke topik judul presentasi saya. Kenapa saya menyebut budaya Panji? Kok bukan cerita Panji? Ya. Karena yang saya maksudkan adalah
bahwa budaya Panji itu bukan sekedar aspek ceritanya saja, melainkan termasuk nilai-nilai budaya yang melekat dalam cerita tersebut. Saya pernah diprotes oleh seorang arkeolog, bahkan cuma ada tiga orang yang protes pada saya. Budaya Panji itu daerah mana? Nggak ada. Budaya Jawa ada, Sumatera ada, budaya Batak ada, budaya Bali ada. Budaya Panji di mana? Saya menjadi ngelus dada istilahnya. Ini gimana ada seorang intelektual nggak ngerti budaya ini. Saya ngerujuk ke KBBI aja, coba lihat. Di KBBI itu pengertian budaya itu pertama pikiran akal budi, dua adat istiadat, kedua sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab dan maju. Yang keempat sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Itulah makna budaya secara umum sebagaimana KBBI. Ya bisa disebut contohnya apa? Budaya global, budaya malu, budaya baca, budaya macam-macam. Jadi budaya Panji itu ini yang kemudian dirumuskan dalam sebuah pertemuan tahun 2004 ya oleh para penggerak budaya Panji. Itu mereka merumuskan budaya Panji adalah konsep kesadaran atas budaya kearifan lokal dengan nilai karakter Panji, yaitu kesederhanaan, percaya diri, kerakyatan, dan tidak lepas dari tujuan. Kemudian istilah budaya Panji itu juga mengalami transformasi dan secara populer digunakan untuk beragam jenis seni Panji. Ya. Cerita Panji menjadi budaya Panji karena terkait dengan aspek sejarah, arkeologi, antropologi, pertanian, politik, dan berbagai macam seni dan budaya secara luas. Profesor Agus Saris Munandar pernah menulis makalah ini menarik sekali bahwa dia mengulas Panji dari aspek pemerintahan, dari aspek politik, ya macam-macam. Jadi ternyata Panji sangat luas, tidak sesempit yang kita bayangkan. Nah, nilai budaya Panji dapat diketahui melalui karya-karya budaya sebagai hasil transformasinya. Nilai-nilai ini dilukiskan dalam arca, relief, naskah-naskah kuno yang mengungkap kearifan budaya pada masanya. Nah, ini saya mengutip seorang arkeolog dari Malang yang merumuskan cerita Panji, nilai-nilai kultural cerita Panji. Ini ada salah ketik ya. Jadi cerita Panji adalah kasanah budaya Nusantara karena dalam Kapanjian terkandung beragam unsur budaya sebagai sebuah entitas, yaitu kebahasaan, pengetahuan, teknologi, ekonomi, organisasi, sosial, kesenian, religi, dan sebagainya. Nilai kultural merupakan hal berharga yang dapat membatasi dan memberikan karakteristik tertentu dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaannya. Sebetulnya banyak yang harus saya ceritakan, tapi saya singkat saja karena waktunya terbatas. Kalau ingin tahu lebih lengkap, silakan baca buku saya. Judulnya Memahami Budaya Panji. Buku ini saya cetak secara mandiri, saya tulis sendiri, saya cetak sendiri, saya terbitkan sendiri, saya jual sendiri, dan sudah cetak ulang ke-7. Meskipun cetaknya nggak banyak, ya 100, 200, 500, paling banyak 500. Dan ini buku ini saya jadikan buku wajib ketika saya mengajar tentang kajian budaya Panji di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Saya bilang sama mahasiswa, buku ini berlaku 1 semester. Kamu bisa baca, silakan. Nah, ada yang menarik, cerita Panji ada juga di relief candi. Ini di Candi Penataran, saya tidak perlu ceritakan nanti terlalu panjang, ya. Di situs Gambyok. Jadi ada satu panel saja di Kediri itu yang menceritakan kisah Panji. Ini di Candi Miri Gambar Tulungagung, candinya miring, sekarang sudah direnovasi, sudah bagus. Ini juga ada beberapa panel yang menceritakan kisah Panji. Ini di Kendali Sodo, di Penanggungan, ini tinggi sekali di lereng Penanggungan. Ini juga ada beberapa panel yang mengisahkan tentang cerita Panji. Gara-gara relief di Kendali Sodo inilah kemudian seorang Lydia Kiven, dia arkeolog dari Jerman, yang kemudian dia meneliti Panji sebagai disertasi doktoralnya. Jadi sekarang beliau adalah doktor spesialis Panji dari Jerman. Ini di Candi Seloklir Penanggungan. Bukan relief, tetapi patung. Nah, ini saya foto. Patung ini sekarang ada di Bandung. Di Perpustakaan Jurusan Seni Rupa. Patung ini dulu berasal dari Seloklir. Sebetulnya bukan hanya satu, ada 2. Ada patung Sekartaji. Cuma di mana sekarang nggak ada.
Bahkan dalam penelitian terakhir, saya ketemu Lydia beberapa bulan yang lalu ketika dia ke Indonesia, dia bilang, bukan hanya patung, tetapi ada relief Panji. Nah, saya tidak ada fotonya, karena itu saya belum ke sana ketika ada relief itu. Nah, jadi Lydia Kiven, arkeolog itu, dalam disertasinya, dia meneliti 20 candi yang mempunyai relief figur bertopi. Jadi relief yang mengenakan topi seperti yang saya kenakan ini. Ini topi yang saya dapat dari Kediri sebagai souvenir Festival Panji. Nah, dari 20 itu, Lydia memastikan ada 7 candi yang terkait cerita Panji dan 5 lain yang diduga terkait Panji. Tetapi Agus Munandar dan Ninus Franti mendeskripsikan ada 10 bangunan kepurbakalan dari era Mojopahit yang mengandung relief Panji. Yang menarik adalah semua relief Panji itu dibangun pada masa Mojopahit. Karena itu ada pertanyaan besar, apakah ada sesuatu yang luar biasa sehingga sampai sebegitu banyak bangunan kepurbakalaan yang mengabadikan cerita Panji? Ada apa Panji zaman Mojopahit? Nah, ini cerita panjang ini ya, tidak perlu saya terangkan. Nah, Panji yang asalnya dari Kediri tadi, dari Jawa Timur, itu berkembang pesat bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan Mojopahit menjadi kerajaan klasik terbesar dan terakhir di Nusantara. Cerita Panji kita bisa temui di seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Malaysia, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, dan sebagainya. Jadi sebetulnya kisah Panji itu adalah simbol kejayaan Mojopahit itu sendiri. Simbol pencapaian peradaban kedaton-kedaton di Jawa bagian timur dalam era Mojopahit berkuasa. Ya, kita tahu wilayah Mojopahit sangat luas sekali yang bisa kita sebut sekarang dengan Nusantara, ya. Dan di wilayah Mojopahit itulah menyebar, bukan wilayah politik maksud saya, tadi wilayah mungkin terpengaruh atau maunya hubungan diplomatik, itu juga menyebar cita-cita Panji. Ini sudah diteliti oleh Adrian Vickers ya, dalam bukunya Peradaban Pesisir. Itu diceritakan bagaimana Panji itu menyebar ke berbagai daerah, berbagai negara melalui jalur pesisir. Nah, ini kalau saya gambarkan kira-kira begini ya. Jadi ada orang yang bilang, oh berarti pada waktu itu kita itu sudah ekspor budaya ya, ekspor dalam tanda kutip ya. Artinya pada masa Mojopahit itu kita sudah pernah menyebarkan sebuah kearifan lokal, sebuah pusaka budaya Nusantara ke berbagai negara. Coba kita bilang sekarang, kalau sekarang kita kan malah lebih banyak impor. Budaya Korea, budaya Arab, budaya Cina, budaya Amerika, budaya Jepang, dan sebagainya. Tetapi 700 tahun yang lalu, mereka lah yang terpengaruh oleh kita, bukan kita oleh mereka. Bahkan pada saat Mojopahit itu, cerita Panji menjadi counter culture, menjadi budaya tanding, karena pada saat itu budaya India sangat menghegemoni. Ya, makanya Hayam Wuruk itu melawan dengan cerita Panji. Nah, jadi kesimpulannya, cerita Panji itu bukan hanya sebuah karya sastra atau karya seni semata, tetapi sebuah inspirasi besar dalam program pemberdayaan dan pengembangan budaya Nusantara. Karena dari cerita Panji ini dapat dilakukan banyak hal dalam perspektif multidimensional. Kita tidak mungkin memahaminya secara sektoral. Ya. Kalau saya ringkas, mengapa kita perlu belajar memahami cerita Panji? Karena cerita Panji adalah masa lalu, sejarah masa lalu yang diluhung. Pernah berjaya di masa lampau, khususnya era Mojopahit. Banyak terdapat di relief candi, banyak seni pertunjukan yang membawakannya, dan banyak dongeng Panji yang tersebar di masyarakat, dan Panji adalah cerita asli Indonesia yang sanggup menjadi budaya tanding, seni budaya dari luar. Ya, ini hasil penelitian dari Ida Bagus Putra dan Manuaba dan Adistiawati dan Puji Karyanto dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Mereka menemukan ada 10 nilai-nilai yang terkandung dalam sastra Panji. Kesejarahan, edukatif, keteladanan, kepahlawanan, budaya, estetika, kearifan lokal, ekologi, politik, moral. Luar biasa. Topik ini pernah saya jadikan webinar bulan Oktober yang lalu.
Nanti bisa dicek di YouTube. Potensi cerita Panji adalah harta karun yang terpendam, pusaka yang tidak ternilai harganya, dapat bersanding dengan dua epos besar yaitu Mahabharata dan Ramayana, dan alternatif atau produk budaya sanding seniman Jawa pada masa itu terhadap dua epos tadi. Terakhir, Panji adalah harta karun, senilai dengan berlian. Panji tidak ternilai harganya. Kalau sumber daya alam makin digali, makin habis. Ini di Freeport, ya, kita lihat banyak jurang-jurang buatan di Freeport hanya gara-gara kita mau cari emas, cari tambang. Dari sumber daya alam ini kalau digali semakin lama makin habis. Hanya mencari emas saja sampai seperti ini. Begitu pula sumber daya manusia, orang makin lama makin tua, makin mati. Ya. Tetapi cerita Panji adalah sumber daya budaya yang makin digali membuat kita makin kaya. Ini adalah referensi dari buku-buku Panji. Yang sebelah kiri buku saya, Antologi Konservasi Budaya Panji. Yang ungu itu adalah prosiding dari seminar Panji tahun 2014 di Perpusnas. Yang merah ini adalah prosiding seminar Panji 2010 di Malang. Yang kanan atas ini adalah disertasinya Lydia Given. Yang bawah ini punya saya, ini kumpulan artikel saya, Panji Masa Kini. Yang di tengah adalah Topeng Panji, ini adalah buku tentang apa namanya yang menyertai pameran topeng dan festival Panji di Solo tahun 2014. Yang merah ini adalah proceeding dari seminar Panji tahun 2014 juga di ISI Yogyakarta. Nah, ini yang menarik. Jadi bukunya Lydia tadi kemudian diganti judulnya menjadi Menelusuri Panji di Candi-Candi. Ini waktu itu saya kritik kayak judul buku kok dua woman itu. Akhirnya disikat seperti ini. Yang hitam ini juga bukunya Lydia Given, Menelusuri Panji dan Sekartaji. Nah, di sini Lydia menerangkan tentang apa namanya kronologi kenapa kita Panji menjadi mulai dari belum dikenal sampai dikenal sekarang. Ini juga buku-buku yang lain. Yang di tengah ini adalah antologi dari Profesor Dr. Agus Aris Munandar dari UI. Judulnya Tekes, bukunya tebal sekali. Yang sebelah kanan Peradaban Pesisir yang saya bilang tadi punya Adrian Vickers. Adrian Vickers ini seorang profesor dari Sydney University. Beliau ini promotornya Lydia Given. Jadi gurunya Lydia Given. Nah, yang sebelah kiri adalah salah satu contoh novel dari Damar Sasangka yang berbasis cerita Panji. Ya, ini sekedar biodata saya. Silakan catat nomor telepon saya nanti kalau mau kontak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Umi, monggo. Penjelasan tentang Panji ini. Ya, kalau kemarin-kemarin kita dijabarkan tentang filsafat budaya Sunda oleh Prof. Jacob, kemudian filsafat batik, baik batik yang dari Jawa maupun dari luar Jawa. Nampaknya ini malah lebih ke dalam ya tentang Panji-Panji. Baiklah Bapak Ibu peserta bincang bincang bareng pada malam hari ini, studi bareng pada malam hari ini, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing, bisa ditulis di kolom chat atau melalui raise hand. Dipersilahkan. Baik, Bapak Priyotomo, dipersilakan Bapak. Selamat malam. Selamat malam Pak Henry. Ya, selamat malam Pak. Mohon izin untuk membuat penggangguan terhadap Pak Henry. Monggo Pak, monggo. Tadi Pak Henry menyebut-nyebut istilah kedaton. Ya. Pak. Kedaton dan keraton itu sinonim atau bukan? Saya menjawabnya bukan. Ya. Karena kedaton itu berdasar pada datuk, ya. Dan keraton itu ratu. Ya. Ratu itu dari atas ke bawah, kalau datu itu dari bawah ke atas. Ya. Dan karena itu cerita-cerita Panji itu adalah cerita-cerita yang wilayahnya itu kedaton, bukan keraton. Ya. Sehingga
Kalau tadi Pak Henry mengatakan zaman Mojopahit itu adalah zaman kejayaan Panji, tanda petik gitu ya, kalau tanda petik, maka dugaan kuat saya Majapahit itu bukan seperti Jogja Solo, Ya. tapi adalah sebuah kedatuan. Ya. Nah, sejarah resmi Indonesia kita kan lebih kepada keraton, bukan kepada kedaton. Nah, kenapa kita mewarisi yang keraton itu? Ya gara-gara londo-londo itu loh ya. Nah, celakanya kita itu demikian menikmati gitu loh diinjak-injak londo. Sehingga kita bertahan dengan kerajaan, kemudian bertahan dengan Majapahit menaklukkan Nusantara. Dari sopo gitu loh. Saya melihat Nusantara itu bukan seperti tanah-tanah jajahan, tanah taklukan, bukan. Tapi seperti negara Amerika Serikat itu loh. Kerajaan demi kerajaan itu sebagai negara bagian di bawah Majapahit yang sang datuk Hayam Wuruk, sang datuk Gayatri, dan seterusnya. Nah, dengan demikian cerita Panji itu lebih kepada cerita kerakyatan. Betul. Bukan cerita keratonan. Ya. Itu pandangan saya. Ya. Mudah-mudahan salah semua sehingga Pak saya bisa memperoleh penjelasan dan pencerahan. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Bu Manu. Semoga Pak Henry. Ya, terima kasih. Ini saya sungkan jawab profesor satu ini. Nggak ono profesor ini apa Ya, jadi soal kedaton dan keraton sudah diterangkan tadi bedanya itu ya. Memang di Jawa terutama, ya cerita Panji itu lebih berkembang sebagai cerita rakyat. Bahkan dalam konten ceritanya itu justru diceritakan ketika Panji dan Sekartaji berada di luar keraton. Ya, hampir semua ceritanya berada di luar keraton. Jadi ketika Panji menyamar, makanya di Andi-Andi Lumut diceritakan ketika Panji menyamar sebagai putra seorang janda bernama Andi-Andi Lumut. Sekartaji menyamar sebagai putra seorang janda lagi, saya nggak tahu kok selalu jadi janda gitu ya. Menjadi bernama Glending Kuning gitu ya. Dalam cerita Entit, Panji menyamar sebagai Entit, yaitu lelaki buruk rupa tetapi ahli pertanian. Gitu. Itu semuanya di luar keraton. Makanya Panji itu banyak berkembang dari cerita rakyat. Tetapi karena Panji menyebar kemana-mana, itu kemudian melakukan terjadi apa? Saya mungkin istilahnya kurang tepat ya, akulturasi atau terjadi penyesuaian dengan budaya setempat. Karena ternyata ketika di Malaysia itu menjadi hikayat. Mereka menyebutnya hikayat Panji, bukan cerita Panji. Nah, kita tahu hikayat adalah hikayat cerita bangsawan. Bahkan menurut Profesor, saya lupa, Nuria Muhammad atau siapa yang bilang, bahwa di Malaysia itu ada tradisi, kalau bangsawan itu saling besanan, ya, itu mereka membuat cerita Panji versi mereka. Orang tua yang punya anak laki-laki mempersonifikasikan sebagai Panji, besannya yang perempuan menjadi Sekartaji. Maka dikarenakan cerita menjadi Panji dan Sekartaji. Nah, makanya kemudian di Malaysia cerita Panji berkembang banyak sekali variasinya sebagai cerita bangsawan. Saya susah mencari cerita ini, saya padahal pengen sekali mendokumentasikan itu. Ya. Di Thailand, cerita Panji menjadi cerita keraton. Nah, menarik lagi. Karena apa? Karena ketika Panji menyebar ke Thailand, itu menyebar dalam bahasa Melayu dan tulisan Arab Pegon. Ya. Nah, Arab Pegon itu ketika dia menulis Inau, itu kan alif nun wawu, inu, gitu ya. Nah, tetapi di Thailand salah baca menjadi Inau. Maksudnya Inu sebetulnya jadi Inau. Makanya Panji di Thailand disebut Inau. Soal Bosaba itu mungkin ada pelesetan atau bagaimana caranya sehingga menjadi Puspa menjadi Bosaba. Nah, kenapa menjadi cerita keraton, menjadi cerita kerajaan di Thailand? Karena menurut salah satu peneliti, itu cerita Panji masuk ke Thailand itu diajarkan oleh seorang
Jawa yang namanya Yai Yafu. Ya, Yai Yafu itu kalau dalam lafal Thailand itu Nyai Jawa. Ya, di bahasa Thailand kan tidak ada huruf J, yang ada Y. Yai Yafu, Yai apa? Mereka mendongengkan kepada putra-putri raja sebagai dongeng sehari-hari. Nah, raja tertarik dengan dongeng itu. Kemudian ditulis oleh raja itu, dibukukan. Nah, buku inilah kemudian dilakonkan dalam seni pertunjukan. Ya, namanya dalang. Terus ada satu lagi pertunjukan. Sehingga kemudian cerita Panji di Thailand, Ino dan Bosaba itu seperti pertunjukan kalau kita nonton di Keraton Solo atau Yogyakarta. Jadi cerita keraton, cerita bangsawan. Ceritanya cerita bangsawan yang nulis cerita raja, yang memainkannya adalah putra-putri raja. Ya, jadi sangat sakral, seperti mungkin kita kalau nonton Bedoyo Ketawang atau semacam itu ya. Jadi sebagai satu cerita yang menjadi sakral, menjadi budaya keraton. Kita tahu bahwa Thailand itu kalau saya dalam bahasa lebih feodal dibanding Jawa daripada Solo. Ya, toh, Thailand itu kan rajanya kan sangat disembah. Ya, kalau ada raja Thailand, kalau di Jawa mungkin berjalan jengkeng gitu ya. Di Thailand kurang, kalau perlu dilosor. Saya pernah lihat fotonya ada Perdana Menteri Thailand di depan istri raja itu sampai dilosor. Konon ya, ada kalau raja keluar dari istana itu seluruh kota harus berhenti, tidak boleh ada lalu lintas bergerak. Semacam itu. Sehingga akhirnya cerita di Thailand, Panji di Thailand menjadi cerita bangsawan yang sakral. Nah, aspek positifnya apa? Karena cerita Panji di Thailand itu digerakkan oleh raja, maka cerita Panji menyebar ke seluruh Thailand. Padahal itu masih baru, itu relatif abad ke-18 berkembang di Thailand. Dan cerita Ino dan Bosaba, cerita Panji di Thailand itu sekarang diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian banyak dimodifikasi menjadi mode, menjadi novel, menjadi restoran, menjadi kuliner, dan sebagainya. Sangat populer di Thailand. Luar biasa kan? Panji yang asal dari Jawa Timur di Jakarta malah di Thailand malah diajarkan di sekolah-sekolah. Ini yang saya sering ngomongkan sama teman-teman, kon mosok isin gak isin karo Thailand rek itu. Aspek positifnya di situ. Nah, berbeda dengan Kamboja. Kamboja cerita menjadi cerita Panji menjadi cerita rakyat. Nah, ini ada yang menarik tahun 2018 itu Kemendikbud mengadakan Festival Panji Internasional di mana pesertanya antara lain adalah dari Thailand dan Kamboja. Kebetulan anak saya menjadi guide dari dua kontingen ini. Dia cerita ke saya, ya mereka ini kok gak rukun ya? Kenapa? Karena menganggap orang Thailand yang membawakan cerita Panji itu, aku ini bangsawan, aku ini ningrat. Dia tidak mau bergaul dengan orang jelata gitu ya. Sementara di Kamboja sama seperti di Jawa, itu cerita rakyat. Nah, ini menarik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Pak Yosef, cerita Panji apakah cerita rakyat, apakah cerita bangsawan itu ternyata di daerah berbeda-beda. Di Bali sangat populer cerita Panji dan Panji menjadi idola. Menurut Wayan Dibya, sebagaimana cerita pada saya, dia bilang Panji itu adalah sosok ideal seorang laki-laki. Sehingga laki-laki yang berjiwa pahlawan, pemberani, jujur, setia, tidak mau pantang menyerah, menghormati orang tua, pintar ilmu pengetahuan, pintar seni dan segala macam, dia dijuluki Panji. Nah, itu kan. Jadi sosok ideal dari seorang laki-laki itu yang ada di Bali. Jadi macam-macam, ya. Pak Yosef, begitu Pak. Monggo sangat. Terima kasih penjelasannya. Bagaimana Bapak? Masih ingin sharing lagi? Ya embuh lah. Nah, ini ada yang ada yang tanya, ini dari Bapak Surya Narayana, ini pendiri dari Sekolah Bhagavad Gita di beliaunya ini di Bali. Bisa Bapak Surya, bisa monggo Pak Made, Pak Ketut. Ini beliaunya ingin memiliki buku panjenengan 2, sedangkan tadi sudah saya memang Pak Surya ini agak telat tadi masuknya. Pak Surya, Pak Henry ini memiliki buku 56, sudah 56 yang diterbitkan, sedangkan panjenengan ingin memiliki 2, itu judulnya yang mana tentu saja iya yang harus tahunya. Kemudian kalau dari pertanyaan Bu Maria ini sudah terjawab dari panjenengan tadi nggih, tentang siapakah
Panji itu tokoh laki-laki atau perempuan, tapi kalau mendengarkan, melihat dari paparan awal kan, awal-awalnya ini bukan hanya nama seseorang saja atau nama tokoh, ya itu bisa nanti diikuti Bu Maria dari rekaman dari Zoom ini, nanti bisa kita sharekan. Kemudian Pak Surya, bisa Bapak? Selamat malam Ibu Umi. Selamat malam. Nah, ini Pak malam, Surya, dipersilahkan. Ya, nanti saya kontak itu yang nomornya Bapak. Nanti saya akan pesan yang mana saya akan pilih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Nanti kita malam, kontak. Pak. Oke, terima kasih. Kok sebentar saja Pak Surya, ayo monggo sharing-sharing juga. Iya, sangat luar biasa karena bercerita itu sangat dibutuhkan di era zaman sekarang ini, Bu. Karena cerita-cerita yang kita miliki inilah yang mestinya didengar oleh bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Betul. Menjadi pelopor. Terima kasih. Ya, ada yang tadi minta presentasi, sudah saya share ya di chat. Silakan di-download. Oke, terima kasih. Ini ada yang ada komentar, saya tanggapi Bu ya. Moga-moga dari Arisoma, layak masuk UNESCO sebagai cagar budaya tak benda. Tadi sudah saya sebutkan Pak, jadi yang masuk ke UNESCO itu bukan sebagai cagar budaya tak benda, tapi kategorinya adalah Memory of the World. Ya, jadi UNESCO itu punya beberapa kriteria. Yang pertama adalah tangible, yaitu benda seperti Borobudur dan sebagainya. Yang kedua adalah intangible, yaitu seperti keris, kemudian tari dan sebagainya. Yang ketiga adalah Memory of the World. Memory of the World itu lebih banyak kepada naskah. Nah, jadi cerita Panji itu kategorinya adalah pada naskah, bukan cagar budaya tak benda. Itu, Bu. Moga Pak Arisoma dibuka audionya. Biasanya Pak Arisoma ini juga sharing-sharing. Moga Pak Arisoma. Nah, ini ada katalog dari buku-buku saya. Silakan di-download. Itu nanti yang mau yang mana? Wah, ini dari 50 buku yang saya tulis tidak semuanya Panji ya. Jadi Panji tidak banyak, ada sekitar mungkin 4-5 waktu. Nah, ini dari Bu Jeroang. Terinspirasi kembali, dulu sangat terkenal pementasan rakyat hampir di berbagai daerah di Bali. Bagaimana membangkitkan cerita pendek Panji untuk pementasan di panggung untuk anak usia dini. Wow. Iya. Ini sama dengan saya ini. Betul. Ibu guru PAUD di rupanya. Ini juga pertanyaan yang menarik yang saya pernah digugat. Digugat itu apa? Ketika saya ini kan lebih dikenal sebagai saya itu sebenarnya bukan pakar Panji. Saya bukan expert ya, apalagi profesor peneliti Panji bukan. Saya ini lebih banyak dikenal sebagai Prof Panji. Provokator maksudnya. Bisa. Karena saya suka obong-obong gitu loh. Saya suka ya obong-obong memprovokasi supaya Panji dikenal gitu loh. Makanya saya mengajar di Unipa itu sebagai dosen luar biasa karena saya rektornya berhasil saya obong-obong, akhirnya ya sudah Pak Hendrik kan jadi sini aja. Luar biasa. Nah, saya pernah diprotes oleh guru-guru dari Kediri ketika dia bilang gini, Pak Hendrik, gimana saya harus mementaskan Panji pada anak didik saya? Panji kan isinya tentang percintaan. Apa saya harus mengajarkan orang cinta-cintaan? Wah, saya bilang gitu. Saya bilang gini, ini berarti Anda hanya memaknai Panji secara letterlock. Anda tidak bisa menangkap Panji dalam secara substansi. Ya, saya waktu mengajar sering, karena yang saya ajar adalah jurusan bahasa Indonesia, sastra Indonesia, saya bilang begini, apa menurut kamu makna cerita Romeo Juliet? Mereka akan mengatakan, oh itu Pak, percintaan yang tidak disetujui oleh orang tua, kemudian mereka bunuh diri. Keliru, saya bilang gitu. Itu hanya bumbu saja, itu hanya pemanis saja. Romeo Juliet itu mengisahkan tentang pertentangan kelas. Romeo mewakili kelas sudra,
Sedangkan Juliet mewakili kelas bangsawan. Mereka tidak diinginkan bersatu oleh kedua orang tuanya, sehingga kemudian Juliet bunuh diri. Ketika tahu Juliet bunuh diri, Romeo ingin bunuh diri juga. Karena Juliet sedang pura-pura. Nah, kita bunuh diri kembali. Itu kan hanya supaya ceritanya menarik. Demikian pula Panji. Jadi hakikat cerita Panji itu bukan tentang cinta, tetapi tentang penyatuan, kepahlawanan, kesetiaan, perjalanan, petualangan. Seperti yang saya bilang tadi, menurut penelitian orang UNER ada 10 nilai-nilai Panji. Nah, bagaimana kita meng-create nilai-nilai itu ke dalam sebuah cerita? Kalau cerita Panji yang khusus soal anak itu memang sedikit. Contohnya misalnya Panji Laras, itu tentang anak. Kemudian Gendono Gendini. Kemudian Golek Kencono, ya. Kemudian lagi bisa disebut Keong Mas, ya, macam-macam. Tapi sedikit sekali tentang anak-anak yang secara khusus. Tetapi kalau kita mengambil ceritanya itu bisa juga di-create. Contohnya cerita Panji Anggreni. Panji Anggreni itu dikisahkan Panji dijodohkan dengan Sekartaji. Dalam perjalanannya kemudian Panji jatuh cinta pada perempuan lain namanya Anggraini atau Anggreni. Ya, orang tuanya marah. Kamu itu sudah dijodohkan, kamu jatuh cinta pada perempuan lain. Maka kemudian Anggreni itu dibunuh supaya penyatuan Kediri dan Jenggala menjadi terwujud. Nah, adegan pembunuhan ini oleh anak-anak SD di panggung itu dipentaskan secara verbal. Ada adegan penusukan gitu. Nah, ini kan nggak benar sutradaranya. Saya punya buku tentang cerita anak tentang Panji Anggraini. Di situ di-create oleh si penulis ini. Disebutkan Panji Anggraini itu tidak mati karena dibunuh. Dia mati ngenes. Dia mati karena merasa berdosa. Ketika dia tahu ternyata suamiku sudah dijodohkan, ya. Aku berarti orang yang salah. Aku tanpa sengaja menjadi seorang pelakor. Nah, saking ngenesnya kemudian dia sampai meninggal karena dia tidak mau makan berhari-hari, dia menjadi sedih, dia menjadi bersalah. Meskipun cintanya murni kepada Anggraini, kepada Panji, dia merasa bersalah akhirnya meninggal. Jadi meninggalnya wajar, bukan dibunuh. Nah, Panji yang mengetahui istrinya meninggal, kemudian dia berkelana kemana-mana karena untuk menyembuhkan luka hatinya, dia bilang sama ayahnya, saya ingin berkelana ke berbagai negara, berbagai kerajaan, karena sebagai sangu saya menjadi Raja Jenggala suatu ketika nanti. Nah, kenapa sutradara tidak meng-create semacam ini? Bahkan saya pernah menulis sebuah novel, judulnya Misteri Suster Anggraini. Jadi saya ceritakan Jenggala itu nama rumah sakit, Panjalu adalah nama rumah sakit. Di rumah sakit Jenggala ada seorang dokter namanya Dr. Panji Kertapati. Ya, Sekartaji adalah seorang ahli farmasi yang tinggal di rumah sakit Jenggala. Rumah sakit Jenggala dan rumah sakit Panjalu ini dipimpin oleh seorang dokter militer yang dulu pernah berjuang bersama di medan perang. Mereka saling berutang budi, saling berutang nyawa. Maka kemudian mereka berikrar, nanti suatu ketika kita akan jodohkan anak-anak kita. Karena kita sudah menikah, gitu. Tapi ternyata Dokter Panji jatuh cinta kepada Suster Anggraini. Nah, cerita aslinya Anggraini dibunuh. Saya sebagai pengarang, ini buku-buku saya sendiri, saya tidak rela Anggraini dibunuh. Salah apa dia dibunuh? Ya, makanya saya create Anggraini menghilang. Nah, menghilangnya ini kemudian tidak tahu kemana, ya namanya misteri. Gitu. Ya, itu novel saya, Misteri Suster Anggraini. Kalau tertarik bisa beli di saya. Oke, monggo, ada lagi? Ini di apa? Oh, tadi ya, sudah jawaban tadi pertanyaan dan jawaban dari Oke. Apa sudah ketemu Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid? Kumpulan cerita Panji perlu disosialisasikan masyarakat. Abu Bakar, Wali Kota Kediri, adik kelas saya. Datangi saja Abu Bakar. Dari Jawa Didok. Ya. Kalau Dirjen Kebudayaan, saya pernah ketemu tahun 2015. Ketika saya diajak oleh Pak Wardiman. Jadi Pak Wardiman Joyonegoro itu mantan Mendikbud yang waktu itu ngajak saya, ayo kita ketemu Dirjen.
Nah, kemudian saya masih ingat itu November 2015. Pak Wardiman sebagai mantan menteri, ya meskipun dia sudah sepuh, tetapi dia masih apa iduning geni gitu ya. Dia dihormati di Kemendikbud sehingga ketika saya ke sana itu seluruh pegawai cium tangan semua. Dan namanya Dirjen Kebudayaan itu kan bisa dikatakan seperti anaknya ya. Pak Hilmar itu kan kelahiran Bonn di Jerman ya. Maka Pak Wardiman dengan Sabdo Pandito Ratunya dia bilang kita harus bikin festival nasional Panji 2017. 2018 kita bikin festival internasional Panji. Pak Wardiman itu sopo. Dia ngomong gitu, ternyata dituruti oleh Dirjen Kebudayaan. Jadi 2017 ada festival Panji di Kediri, pesertanya dari berbagai daerah. 2018 itu festival Panji di 9 kota. Mulai dari Denpasar, Pandaan, Blitar, Malang, Tulungagung, Kediri, Jogja, sampai ke Jakarta. Itu jasanya Wardiman dan Dirjen. Nah, cuma sayangnya pemerintah itu senangnya festival-festival kok. Gitu. Makanya ketika saya nulis buku 101 Cerita Panji itu saya kirimkan ke Dirjen kalau tanggapan. 1-2 bulan yang lalu ketika saya ketemu dengan salah satu direkturnya, saya tunjukkan, ya saya todong ini harus dibeli. Saya kasih 7 buku saya tentang Panji, harus dibeli 2 set. Jadi seperti itu. Jadi ini pemerintah masih ambigu gitu. Bahkan saya saking mangkelnya ya, saya kemangkelnya kenapa pemerintah tidak memborong buku saya. Buku saya yang namanya Memahami Budaya Panji itu saya bagikan secara gratis di seluruh perpustakaan daerah di Jawa Timur. Bapak Ibu silakan cek, masuk aja ke Perpusda, pasti ada buku saya. Itu gratis, saya kan saking mangkelnya gitu loh. Harusnya pemerintah yang borong kan gitu loh. Ini bayangkan, nulis-nulis dewe, dicetak-cetak dewe, diterbitkan dewe, didol-dol dewe. Sementara pemerintah ngomong, kita harus mensosialisasikan Panji karena Panji adalah warisan Adiluhung. Jadi kenapa literasinya tidak dikuatkan itu? Nah, soal Mas Abu yang wali kota Kediri, saya beberapa kali ketemu ya. Kebetulan Mas Abu itu kan orang PAN ya, orang teman dekat saya atau orang PAN itu di dapilnya Kediri. Saya beberapa kali ketemu ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika Mas Abu bilang Panji kenapa cuma ande-ande lumut segala macam. Waktu itu saya kirimi 3 buku saya. Saya bilang, Pak, di buku ini ada 20 cerita Panji. Ya nggak ada tanggapan. Kemudian saya kirimi lagi yang 101 cerita Panji. Tapi ternyata kemarin baru 1 bulan 2 bulan yang lalu itu di Selomangleng di Kediri pentas cerita Panji ande-ande lumut mana gitu. Padahal sudah saya kasih contoh 101, gue pilih salah siji. Kok bolak-balik ande-ande lumut, karena tunggal itu gitu. Itu loh Pak. Jadi ini apa namanya? Saya nggak tahu pemerintah maunya apa, tapi terlepas dari pemerintah apa enggak, saya jalan terus. Karena itu ini ada hubungannya dengan anak-anak tadi. Saya tahun 2023 nanti saya akan mengajukan grant ya ke Kemendikbud karena ada dana dari Kemendikbud apa namanya yang namanya Dana Indonesiana itu saya punya topik sosialisasi cerita Panji untuk perempuan dan anak-anak. Nah, itu jadi saya ingin tunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak itu punya posisi yang istimewa dalam cerita Panji. Ini saya akan bikin 3 hari, nanti ada workshop dongeng dan sebagainya. Gitu Pak. Siapa Pak? Didik ya. Didok, nggih. Wah, luar biasa itu nanti maksudnya ketika dan kelompok bermain nggih. Sasarannya di sana sebab pengantarnya anak-anak ini jelas mama-mama. Iya, betul. Ibu-ibunya juga makanya itu. Nggih. Kita juga sudah kemarin kan literasi pojok buku itu, tapi nampaknya ya sentuhannya masih belum greget gitu lah. Luar biasa kalau ada ini. Memang gebiar-gebiar ini yang lebih diutamakan daripada literasinya. Bapak Ibu barangkali. Ini ada pertanyaan Bu dari Bu Maria ini. Saya baca. Iya. Tokoh Panji itu sendiri seorang perempuan ataukah laki-laki ataukah hanya sekedar gelar di kedaton? Ini menariknya Panji ya. Jadi di cerita Panji itu terjadi penyamaran-penyamaran. Ada perempuan menyamar laki-laki, ada laki-laki menyamar perempuan. Bahkan ada seorang ahli yang menduga itu bukan sekedar menyamar, tapi sengaja
apa istilahnya ya? Ada campur tangan dewa untuk kemudian menjadikan laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Jadi bukan sekedar pakaian saja. Ya, ada penafsiran semacam itu. Ya, contohnya di Panji Semirang. Ya. Jadi ada sebuah versi cerita Raden Panji dijodohkan sama Sekartaji. Ya. Sekartaji punya saudara tiri yang namanya Galuh Ajeng. Ya, jadi Galuh Candrakirana punya Galuh Ajeng. Galuh Ajeng ini karena saudara tiri, dia menjadi iri pada saudaranya. Kenapa yang mendapatkan Raden Panji kok dia, kok bukan saya? Maka kemudian Galuh Ajeng dengan ibunya, dia menyebarkan fitnah. Dia meracuni ibunya Candrakirana. Sehingga ibunya Candrakirana meninggal dunia karena racun, yang difitnah adalah Candrakirana. Kamu yang membunuh ibumu, maka dia diusir. Nah, akibatnya ketika kemudian Raden Panji datang melamar ke Kediri, tidak temu dengan kekasihnya ini. Kekasihmu sudah hilang, nggak kemana-mana. Ini loh ada Galuh Ajeng, kamu menikah dengan ini aja. Nah, semacam itu ya. Jadi ini yang kemudian Candrakirana lari ke hutan dan dia menyamar menjadi laki-laki dengan nama Panji Semirang. Dia menjadi perampok ya, dalam tanda kutip ya. Jadi setiap ada orang lewat, dia diambil hartanya, tidak dibunuh, ditanya, kamu serahkan hartamu atau kamu ikut saya. Gitu ya. Jika lama-lama menjadi kerajaan Asmarantaka yang besar. Raden Panji yang mencari di Kediri tidak ketemu, kemudian dia balik lagi ke hutan Asmarantaka mencari, dan mereka saling mencari, hilang dan segala macam. Dan ini menariknya, di cerita Panji itu, kalau kita baca cerita aslinya, itu di Purbocaraka itu ada contoh-contoh cerita Panji dari berbagai daerah, 8 cerita. Itu sebetulnya sudah singkatan tapi masih lebih lengkap. Itu kalau saya baca bingung. Karena apa? Tokoh Panji ini bisa berganti nama berkali-kali sampai lebih dari 5 kali sampai 10 kali. Saya sampai bingung. Ini Panji sing ndi. Jadi kalau saya baca itu tak cateti. Jadi ini. Jadi salah satu ciri dari Panji adalah penyamaran. Ya. Saya pernah ditanya oleh orang, kenapa cerita Panji menjadi penyamaran? Oh bukan, pertanyaan begini. Kenapa cerita Panji itu banyak dibawakan oleh seni pertunjukan topeng? Nah, kemudian saya melakukan apa istilahnya, otak-atik gaduk gitu ya. Topeng itu kan penyamaran ya. Orang menyamar kan biasanya pakai topeng. Ya. Dan topeng dalam pengertian yang lebih luas bisa jadi tidak hanya topeng yang kita kenakan di wajah, tetapi juga baju ya. Ada maling, dia pakai dasi, dia pakai pakaian rapi, padahal dia nyopet, kan begitu ya. Ada anggota DPR yang pakaian dasi segala macam, padahal dia koruptor, kan begitu ya. Itu kan topeng-topeng ya. Jadi ada topeng jahat, ada topeng baik. Nah, karena cerita Panji itu banyak melakukan penyamaran, maka dia kemudian dilambangkan dengan seni pertunjukan topeng. Ya, itu di topeng di Malang, di Kediri, di Nganjuk, di Madura, di Cirebon, itu beda-beda. Karena topeng adalah simbol dari penyamaran. Ada yang menarik di Batu itu ada seorang pelukis, dia membuat lukisan Panji, itu tahun 2018, pernah ada pameran lukisan nasional dengan tema Panji. Si pelukis itu menggambar topeng terbalik. Artinya, kalau wajah saya ini kemudian saya tutupi dengan topeng, nah itu kan seperti biasa. Tetapi dia menggambarnya terbalik. Seolah-olah kita yang hasil adalah topeng, sedangkan topengnya adalah wajah manusia. Nah, jadi itu menarik ya, antara jadi sebetulnya siapa yang menyamar dan siapa yang menjadi samaran itu menjadi terbolak-balik. Ini penafsiran dari pelukis yang dari Malang, gitu ya. Isa Ansori kalau nggak salah namanya. Makatan Bu. Injih, luar biasa sharing ilmunya pada malam hari ini, Bapak Ibu. Ada lagi yang resen atau ingin sharing? Dipersilakan. Monggo nuwun sewu, saya tidak bisa jawab semuanya. Tapi sudah terjawab tadi. Dari Bu Maria tadi sebenarnya terlalu banyak yang mau ingin saya katakan tapi Ibu Umi. Intinya begini, kalau Bapak Ibu pengen tahu tentang Panji itu silakan masuk ke YouTube ya, di YouTube ketik aja webinar budaya Panji ya.
komunitas Berang Wetan yang saya punya dengan Asosiasi Tradisi Lisan itu setiap bulan mengadakan webinar Panji tiap Kamis ketiga jam 2 sampai jam 4. Dan ini sudah serial ke-30. Dan itu kita kerjasama dengan Harian Surya, dengan Tribun News Network, sehingga semuanya direkam di YouTube. Ya, kalau kita pengen mengikuti serial 1 sampai serial 30, jejak digitalnya masih ada. Jadi itu temanya macam-macam, itu dari sampai seri 30. Yang kemarin itu cerita tentang etimologi Panji. Kita bicara ada Profesor Dr. Manu Jaya Atmaja, itu seorang filolog dari Jogja yang bercerita. Di sini, Dr. Manu. Ini Pak Manu ya, itu menarik sekali. Luar biasa. Kalau secara mendasar ya baca buku saya yang memahami budaya Panji. Karena buku saya itu bukan karangan saya murni sebetulnya, itu hasil mulung. Kalau orang Jawa bilang luru-luru. Saya ini kan seminaris ya. Maksudnya seminaris itu hobi datang ke seminar. Bisa saja. Jadi Ibu datang ke seminar, saya kumpulkan makalah-makalah, saya bikin wawancara, terus kemudian saya bukukan. Nanti kalau orang tanya, sakjane Panji ku apa sih? Wocon buku selesai. Betul. Sambil menarik orang untuk literasinya ini ya. Senang gemar membaca. Kan hanya membaca lewat auditif saja, tapi bisa membaca buku yang sekarang ini sudah mulai tertinggalkan oleh generasi milenial ini yang hanya pegang gadget. Iya, kalau ngomong buku ini memang anu tuh ya, apa namanya? Saya juga prihatin gitu loh. Sekarang minat orang baca buku itu kan rendah sekali gitu ya. Orang jangankan baca baca aja enggak, apalagi beli gitu. Iya. Loh, saya itu pernah kan ke Jogja, itu ada seminar Panji, saya jadi pembicara, yang mengadakan adalah perpustakaan, pesertanya semuanya adalah para pustakawan. Saya membawa buku Panji sak kerdus dengan harapan karena semua pecinta Panji semua adalah pustakawan pasti seneng kan gitu kan. Boleh sak kerdus sih mesti. Boleh sak kerdus, satu pun tidak laku, nggak bisa. Sama. Masya Allah. Nasibnya karena kode-kode ini apa karepe gitu. Bayangkan seorang pustakawan yang bendino gombol buku, nggak tertarik buku. Apalagi orang nggak pustakawan gitu. Nah, gejala milenial ini kemudian ditangkap oleh Kemendikbud, makanya kemudian beberapa bulan yang lalu Kemendikbud mengadakan lomba vlog, ya, video vlog tentang Panji. Ya, pesertanya sebetulnya tidak terlalu banyak, ada sekitar 64. Jadi mereka diminta untuk meng-create cerita Panji dengan versi sakarmu, bebas gitu ya, macam-macam gitu. Silakan, itu sayangnya tidak bisa ya. Atau ketika vlog Panji, nanti macam-macam itu cerita. Jadi cuma maksimal 7 menit, jadi pendek-pendek. Itu yang disukai orang karena anak muda sekarang kan lebih suka lihat handphone daripada baca buku. TikTok kan. TikTok. Itu bisa jadi TikTok. Itu yang kemarin ikut saya jadi narasumber sekaligus jadi juri di lomba vlog Panji itu. 60 itu se-Indonesia, Pak? Iya, kan sangat sedikit sebetulnya. Padahal waktunya 1,5 bulan itu pendaftarannya. Sangat sedikit. Saya nggak ngerti kenapa itu. Padahal itu dipilih 20 pemenang dengan hadiah masing-masing 5 juta. Saya nggak tertarik gitu loh. Pada waktu kan ada semacam technical meeting kan, saya jadi pembicara gitu ya. Saya terangkan, ini Panji adalah begini. Kalau kamu pengen tahu ini ada bukunya. Satu pun tidak ada yang kontak saya pengen beli buku. Ya. Aneh loh. Ada yang nanya Pak cerita Panji apa aja, ini ada bukunya. Aneh, Pak. Ya apa ngene. Orang saya setahun bikin webinar itu tidak seekor buku pun. Nah, terbeli oleh pembelinya loh. Ya itu, ya Pak Yosef kan juga menulis juga ya. Pernah seperti itu, Pak. Makanya saya seperti yang saya bilang tadi, saya nulis itu 2 motivasi, golek jeneng sama golek jenang. Kalau golek jenang ya buku pesanan, ya itu bisa dapat puluhan juta, saya bisa 100 juta saya juga pernah dapat gitu loh. Tapi yang golek jeneng ya kayak Panji ini, laku syukur, gak laku ya tak dum-dumno gitu aja. Ada baik ya. Berkahnya mengikut nggak, Pak?
Iya. Ya, diem-yemi gitu aja kan Pak ya. Tabungan surga gitu. Benar Pak. Tapi sekarang saya sudah menemukan pola Pak. Sudah menemukan, kalau dulu saya nyetakkan minimal 200-300 buku ya. Sekarang saya bisa nyetak 10 eksemplar dengan nilai yang sama. Jadi buku saya yang novel itu termasuk yang 101 Cipta Panji itu per 10 Pak. 10 nyetak, habis nyetak lagi gitu. Jadi enak. Jadi laku karamu gak laku gak apa-apa, saya gak rugi gitu. Nah gitu aku bikin terus tak cetak nang Pak Henry ya. Siap Pak. Mau terbitan saya boleh. Berangwetan tuh punya izin ISBN loh Pak. Iya punya. Siap Pak. Siap, cetak ke saya bisa Pak. Itu aneh itu. Kadang-kadang saya bisa kok ada percetakan yang mau gitu. Itu pakai teknologi tanpa plat. Jadi print. Teknologi yang sekarang itu begitu katanya Pak. Dan ini kertasnya book paper loh Pak, bukan folio loh, bukan HBS loh Pak. Dan kualitas cetaknya juga betul bagus Pak. Iya. Bagus. Surabaya itu tidak ada yang berani cetak book paper dengan jumlah sedikit, tidak ada. Jogja. Yang ada Jogja, Salatiga, Jakarta. Iya. Saya sudah survei itu Pak. Ini Bu Jero luar biasa ini Pak di dalam chat ini ya. Ya. Ada lagi yang tanya apa? Ya. Oh ini Bu Jero, panjang ini. Silakan bicara. Terima kasih atas ilmu pengetahuannya Pak. Kemarin siswa saya menang juara 1 lomba dalang cilik dan seorang anak perempuan satu-satunya yang tembus tingkat kabupaten. Epos Mahabharata diajarkan mulai dari tidak memiliki basic dasar, dan Om Didik Didok yang tadi itu sempat melihat rekaman hasil lomba di budaya. Saya jadi tertarik untuk membangkitkan kembali agar anak-anak bisa belajar memerankan cerita pendek. Luar biasa, mudah-mudahan ini sebagai amal jariah dari Ibu. Iya, jadi saya juga bilang sama mahasiswa saya di Unipa itu ya, mereka itu kan calon guru ya, karena Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya bilang sama gini, kalau kamu mengajarkan kepada muridmu dongeng, itu apa yang kamu lakukan? Kalau kamu hanya mereplikasi dongeng yang pernah kamu dengar dari orang tuamu, atau kamu pernah baca, kamu percuma kuliah di sini. Saya nggak akan mengajarkan kamu menjadi penjiplak, saya bilang gitu. Tetapi bagaimana kita membuat penafsiran terhadap dongeng itu? Itu saya pernah tulis dari buku tentang rekayasa dongeng dalam bencana lumpur Lapindo, itu judul buku saya. Saya ceritakan pada mahasiswa saya bilang gini, kamu kenal dongeng Kancil Nyolong Timun kan? Ya sangat kenal Pak. Pertanyaan saya, kenapa Kancil mencuri timun? Kenapa gak mencuri singkong? Kenapa gak mencuri rambutan? Ayo, kenapa? Gak pernah bertanya kan kita? Betul. Ya, apa makna? Kancil itu adalah sebuah simbol. Timun juga sebuah simbol. Dongeng itu mengajarkan simbol. Itu dalam ilmu hermeneutika, kita diajari tentang bagaimana memaknai simbol-simbol itu. Ya. Ada yang bilang gini, Pak, saya nggak bisa mengajarkan Kancil Nyolong Timun, Pak. Dongeng Kancil. Kancil itu kan pencuri, Pak. Dia penipu. Kalau saya ngajarkan dongeng ini pada murid-murid saya, berarti saya ngajari yang licik, Pak. Saya ngajari orang berbuat jelek. Saya ngajari penipuan. Saya bilang, nah ini berarti kamu begadangmu kurang malam. Dolenmu kurang atuh. Kopimu kurang pahit. Saya bilang begini, Kancil kan ceritanya versi macam-macam. Ya, ada Kancil buaya, ngalahkan kera, ngalahkan gajah, dia ngalahkan banteng, ngalahkan macan, semua hewan seluruh rimba dikalahkan oleh Kancil dengan cara menipu. Maka Kancil adalah cerdas yang menipu. Ya, dia bisa menjadi contoh jelek dalam tanda kutip. Tetapi satu-satunya hewan yang sanggup mengalahkan Kancil adalah kul, siput. Ya. Kul kudu kadal ke situ. Ya. Nah, suatu ketika Kancil ditantang lari. Ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar dongeng masa kecil ya. Ditantang lari oleh siput, oleh kul ini. Cil, kau ojo sembarangan kon menipu orang lain. Kalau kamu bisa mengalahkan saya, ayo taruhan. Taruhannya apa? Lari.
kon niku lho wong binatang cilik kok arep balai merah. Lho ayo, ojo sombong dhisik kon. Lho caranya gimana? Lho saya kan hidup dalam air. Jadi saya akan lari dalam sungai, kamu lari di jalan. Terus katanya Kancil, lho kamu di dalam sungai kan saya nggak bisa melihat kamu. Lho panggil aja. Kalau kamu panggil Kol, saya akan nyaut. Oh gitu ya. Maka Kancil lari. Wah, dia pertama biasa-biasa aja. Dia pikir, alah gak mungkin Kol bisa nututi. Ketika Kancil berhenti, dia memandang ke arah sungai, dicari. Kol, muncul Kol. Hoi, loh kok nang kene? Lari lagi Kancil. Kol, hoi. Sampai akhirnya jauh. Setiap kali dia memanggil, Kol selalu muncul. Pertanyaannya adalah, kenapa Kol selalu muncul di sungai, meskipun Kancil larinya secepat? Ya kulis sak bajek, Pak. Nah, jadi yang bisa mengalahkan Kancil adalah networking. Persatuan. HP. Nah, HP. Itu loh. Kolnya pakai HP semua. Kolnya pakai HP semua, kotak-kotakan. Iya. Itu loh. Jadi, kalau kita melihat dongeng Kancil itu secara holistik. Jangan melihat bahwa dia pintar menipu. Ya. Dalam buku saya tentang rekayasa lumpur lapindo, rekayasa dongeng itu saya mengutip penelitian dari IPB, itu ada penelitian S2. Ternyata Kancil itu tidak suka dengan timun. Ada penelitian dikasih berbagai macam buah, sayur, ternyata timun dimakan paling terakhir. Karena timun itu rasanya getas, ada semacam kayak getahnya itu. Kan dia nggak suka. Tapi kok nyuri timun? Kebetulan saya juga pernah menulis buku Sejarah Kebun Binatang Surabaya tahun 2016. Itu sebagai sebuah kado saya terhadap KBS yang usianya 100 tahun. Saya wawancara dengan pawang yang melihara Kancil. Pak, bener nggak Kancil nggak suka timun? Iya, nggak seneng. Gitu. Pertanyaannya, kenapa kok dia mencuri timun dalam dongeng? Nah, ini saya kasih tugas pada mahasiswa saya. Coba pikirin, bagaimana kok dia mencuri sesuatu yang tidak dia suka? Penafsiran saya, menurut saya sendiri ya bisa salah, tapi kan orang nggak menafsirkan, yang menafsirkan cuma saya. Timun itu adalah sesuatu yang rapuh, sesuatu yang murah, sesuatu yang gampang didapat dan kalahan. Makanya ada peribahasa timun jinoro, timun dibor pakai tangan. Ya. Ibarat timun mungsu duren, ya mesti kalah. Ada peribahasa lagi timun wongkok jogo imbuh. Nah, timun ini tidak timun yang melungker itu gawe imbuhan karena regau. Ya. Jadi timun adalah lambang dari kekalahan, lambang dari rakyat jelata, lambang dari orang yang tidak berdaya. Makanya orang tidak berdaya ini ditipu, dicuri oleh Kancil, yang bisa jadi Kancil ini adalah melambangkan caleg, melambangkan calon bupati, melambangkan calon gubernur yang sengaja berbaik-baik pada rakyat untuk mendapatkan suara. Itu penafsiran saya begitu gitu. Dia nggak suka sebetulnya. Apakah betul seorang caleg atau seorang calon bupati yang bagi-bagi duit di pasar segala macam dia pencitraan, dia betul-betul senang pada rakyat? Enggak, itu seperti Kancil itu. Seperti Kancil yang mendekati timun, dia mencuri suaranya rakyat itu supaya dia jadi presiden, dia jadi bupati, jadi anggota DPR kan itu. Itu penafsiran saya. Cerita Kancil itu apa sejaman dengan cerita Panji, Pak? Atau jauh sesudahnya? Sebelum, Pak, itu, Pak. Oh, sebelum cerita Iya, Panji. sebelum ada. Tapi terus terang saya nggak bisa memastikan ada di zaman apa, karena itu kan karena ya. Cerita Panji kalau menurut versinya Pak Hendri kan orang licik gitu ya, istilahnya gitu. Ya. Kancil. Orang yang punya kemampuan survival yang luar biasa. In positifnya itu survival, negatifnya itu orang licik. Ya, benar. Makanya orang yang cerdas yang dijuluki Kancil, si Kancil. Ya. Ada namanya Jenderal Kancil kan itu kan, ada film dulu. Ada buku tentang Kancil itu, Pak. Saya makanya saya perlu datang ke perpustakaannya Bu yang di Jakarta itu. Dia akan di Jakarta kan ada komunitas pecinta bacaan anak. Saya pengen datang ke sana itu. Saya pengen odol-odol. Koleksi bukunya seluruh dunia tentang dongeng itu dia ada semua. Termasuk Kancil itu. Oke. Begitu, Ibu. Yeah. Sudah jam 10, masih ada lagi? Kalau dilanjutkan ini mungkin sampai pagi kita bisa begadang. Saya senang sekali, Pak. Saya ini doyan ngomong. Apa?
apa Pak Henry ono kopi ini aku gak ono. Ada Pak, ini air putih ini Pak. Kita ngopi bareng, belajar bareng ya, ngopi Ya, bareng mungkin. tapi di rumahnya Monggo. masing-masing. Ini kan sudah tidak COVID. Kapan-kapan kalau saya diundang ngobong semalam sunduk melekan monggo. Iya, kita bisa dongeng masalah ini. Ini sebenarnya masih ada batch berikutnya gitu. Kalau hanya sekarang aja ini masih ada di permukaan, belum sempat. Ya, betul ini masih permukaan. Tentang apa ini Panji ini ya. Ya. Kita mungkin ada next berikutnya apa secara berseri gitu kita jadwalkan Bapak nih. Karena Bapak dan Ibu yang lain juga besok harus masih beraktivitas, masih bekerja. Kasihan kalau kita lanjutkan. Sebab dulu ini kalau dilanjutkan bisa sampai jam 1. Pernah itu sampai jam 1, jam setengah 2. Akhirnya saya yang nunggu comfortnya dari rekaman ini sampai pagi juga, sampai jam 4. Baiklah Bapak. Ini nanti dianukan di YouTube Bu ya? Iya, tapi YouTube saya. Oh ya, bisa Bapak ini. Baiklah Bapak Ibu, peserta studi bareng pada malam hari ini, nampaknya kita harus mengakhiri. Mungkin ada statement terakhir dari Bapak Henry. Saya kalau statement terakhir saya wakilkan dengan seorang provokator yang juga profesor, Bapak Wardiman Joyonegoro. Dia hadir di sini Bu. Ya, silakan Pak Wardiman, monggo Pak. Mic-nya Pak, suaranya belum dinyalakan Pak. Ya, saya sambil bekerja, jadi hanya dengar-dengar dari jauh. Ya. Apa pertanyaannya tadi? Statement terakhir Pak tentang Panji Pak, gimana Pak? Mengenai apa? Lupa. Panji. Oh ya, nah, saya mulai tahu Panji tahun 14 waktu mulai menulis naskah nominasi untuk UNESCO. Dan sewaktu menulis itu saya terkagum-kagum kepada budaya Panji yang tidak terdiri hanya dari satu, tapi terdiri sastra, dari pagelaran teater, dari topeng, dan sebagainya, dan merambat ke luar negeri. Dan yang masih saya kagumi juga adalah sudah 7 abad lamanya Panji itu ada. Oleh karena itu, saya mendukung Pak Henry Nurcahyo ini bagaimana agar Panji tetap hidup meskipun di daerah-daerah. Tapi kita sekarang mencoba agar lebih luas lagi. Ya, begitu, Pak Henry. Ya, terima kasih Pak Wardiman. Beliau ini promotor saya. Luar biasa. Kalau beliau ini profesor asli, saya ini provokator. Ya, monggo Bu, saya kembalikan ke Bu Umi. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Wardiman, Pak Henry, Pak Bambang, Pak Agus. Dan Bu Jero yang luar biasa ini. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini akan diakhiri oleh invokasi daya kasih sayang yang akan disampaikan oleh Bapak Rudianto Philip. Kepada Pak Rudianto Philip, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Umi. Terima kasih juga Pak Henry Nurcahyo, Pak Wardiman, sudah banyak mengisi. Mari sebelum diakhiri kita tutup dengan invokasi sejenak. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu
meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Shanti. 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 Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya chat nomor HP saya, silakan dicatat kalau mau kontak berikutnya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih disampaikan kepada Pak Rudianto Philip dan seluruh peserta bincang malam pada malam ini. Saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, ya mudah-mudahan semuanya ini membawa berkah kepada kita semuanya. Amin, amin. Dan Panji bisa berkibar di Nusantara kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih juga. Ya, sama-sama Pak Iman dan Bapak Ibu yang lain. Pak Wardiman, selamat malam. Selamat malam. Mohon izin saya tutup. Izin,